Bapak Ibu, saudara-saudari, oma opa dimanapun berada. Senang sekali kita bisa saling menyapa kembali dan bersekutu bersama melalui doa keluarga GKI Delima. Di awal minggu ini kita mau bersyukur kita masih diberikan kesehatan dan juga penyertaan yang daripada Tuhan. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita naikkan pujian dari PKJ 282, baitnya yang kedua dan keenam, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mau mengucap syukur Tuhan pada hari ini atas berkat dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan melakukan ibadah doa keluarga kami Tuhan. Kau yang pimpin ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Dan sesaat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami mau lebih lagi memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Oma Opa di mana saja berada, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Saya akan bacakan buat kita semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, Oma Opa di mana saja berada, tema renungan kita saat ini adalah cara pandang. Dikisahkan seorang bapak yang memiliki dua anak laki-laki yang sudah dewasa. Mendekati ajalnya, si bapak mengatakan kepada mereka bahwa ia meninggalkan harta karun yang ada di ladang miliknya. Setelah mengatakan demikian, maka ia meninggal dunia. Dan setelah menguburkan ayahnya, lalu mereka pergi ke ladang milik ayahnya dan mereka mulai menggali tanah ladang mereka untuk mencari
harta karun seperti yang dikatakan oleh ayah mereka. Namun setelah sekian lama mereka berusaha menggali ladang mereka dan mereka sudah hampir kelelahan bahkan putus asa, lalu mereka beristirahat. Ketika mereka melihat dan memandangi tanah yang sudah mereka gali di ladang mereka sambil beristirahat dan juga hampir putus asa, lalu mereka mulai berpikir bahwa mungkinkah orang tua mereka atau ayah mereka menyimpan harta karun di dalam ladang, sementara ketika mereka sadar bahwa sebenarnya ayah mereka tidak mendam atau menyimpan harta karun seperti yang mereka bayangkan, yaitu seperti emas atau benda-benda berharga, tetapi ayah mereka menyuruh atau memerintahkan mereka untuk bekerja, menggali ladang, berkebun, menanaminya, mengusahakannya, dan setelah itu kemudian menghasilkan sesuatu dari apa yang mereka usahakan, sehingga akhirnya itulah yang disebut sebagai harta karun. Jadi rupanya mereka sadar bahwa cara pandang mereka tentang harta karun berbeda dengan cara pandang ayah mereka ketika berbicara atau memandang tentang harta karun. Nah, Bapak Ibu Saudara, Oma Opa di mana saja berada, berbicara soal cara pandang yang berbeda. Marta dan Maria juga mempunyai cara pandang yang berbeda ketika Tuhan Yesus mampir dan berkunjung ke rumah mereka, di mana Marta menempatkan diri sebagai tuan rumah yang repot, menyediakan, mengurus dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh Tuhan Yesus dan rombongannya. Ia berpikir apa yang ia lakukan adalah tepat sebagai tuan rumah yang menyediakan segala kebutuhan tamunya. Sementara Maria, saudaranya, justru mengambil kesempatan untuk duduk diam di dekat kaki Yesus dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya. Melihat hal ini, Marta seolah nampak memarahi Yesus karena membiarkan Maria tidak membantunya yang repot mengurusi kebutuhan mereka. Marta menganggap apa yang dilakukan adalah benar. Yang dilakukan oleh dirinya adalah benar, yaitu menyediakan segala keperluan tamunya. Sementara ia melihat Maria yang hanya duduk diam dan tidak membantunya adalah hal yang salah. Dan ia meminta bantuan Yesus untuk memerintahkan Maria dengan harapan Maria mendengarkan perintah Yesus dan membantu dirinya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Oma Opa di mana saja berada, respon yang diberikan oleh Yesus justru berbeda dengan apa yang diharapkan oleh Marta. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Marta terlalu khawatir dan menyusahkan dengan banyak perkara. Juga Yesus mengatakan bahwa Maria sesungguhnya telah memilih bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya. Maria hanya duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Melihat apa yang dilakukan atau diperbuat oleh Maria mengingatkan kita sebenarnya pada sikap seorang murid yang senantiasa mendengarkan apa yang dikatakan dan diperintahkan oleh gurunya. Dalam hal ini sang guru adalah Yesus. Bahwa Maria telah benar melakukan pilihannya. Bukan berarti dalam hal ini makanan dan minuman tidak diperlukan seperti yang sedang dipersiapkan oleh Marta. Tetapi Yesus mau membuka cara pandang Marta bahwa ada saatnya melakukan pekerjaan keseharian, sibuk atau repot dengan pekerjaan sehari-hari, tetapi ada saatnya juga untuk menyediakan waktu untuk mendengarkan perkataan Yesus dan tidak perlu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, Bapak Ibu, Saudara, Oma Opa di mana saja berada, mungkin demikian juga seperti yang terjadi dan sering di dalam kehidupan kita, bahwa kita begitu khawatir dan menyibukkan diri dengan banyak perkara, seolah kita telah melakukan hal yang benar. Bukankah kita harus hidup bekerja dan melakukan banyak hal? Tetapi ternyata cara pandang seperti ini berbeda dengan yang Yesus inginkan dalam hidup beriman kita kepadanya. Ada saat memang di mana kita mengambil waktu untuk
dan kesempatan untuk berdiam diri sejenak dan mempersilahkan Tuhan yang berbicara dan bekerja. Mungkin hal ini bisa dilakukan melalui doa-doa kita saat teduh dan perenungan firman saat membaca Alkitab. Mungkin ini menjadi cara Tuhan untuk berbicara kepada kita dalam hidup kita. Dibandingkan dengan kita begitu khawatir, maka kemudian menyibukkan diri dengan banyak perkara yang barangkali sesungguhnya merupakan hal yang sia-sia. Sekali lagi, memang tidak salah ketika kita sibuk dan menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan kita, karena itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Tetapi dalam hal ini, Tuhan menginginkan kita duduk diam, mendengarkan perkataan Tuhan, dan mempersilahkan Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita, untuk membuat hidup kita menjadi berguna, berkarya, bahkan kemudian kita memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan kita. Biarlah kita senantiasa dibukakan hati dan pikiran kita untuk melihat cara pandang Tuhan, sehingga kita semakin memahami apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita datang untuk berdoa kepada Bapak. Bapak, terima kasih kami boleh menghadap kepada Bapak lagi pada kesempatan ini untuk mendengarkan akan firman yang Bapak ingin nyatakan melalui hamba-Mu. Terima kasih untuk setiap kami yang Tuhan berkati, baik secara jasmani maupun rohani, di mana kami boleh hidup dekat dengan Tuhan dan kami mendapat pengampunan dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapak, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah di hadapan Bapak. Bapak, pada kesempatan ini kami ingin menaikkan doa syafaat selaku jemaat bagi banyak orang dan bagi kehidupan di dunia ini. Pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur untuk kasih anugerah Tuhan, di mana gerejamu boleh mendukung akan umat Tuhan dan juga orang-orang lain yang membutuhkan. Pertama-tama kami ingat akan pertentangan antara Rusia dan Ukraina, di mana rakyat Ukraina dan juga orang-orang percaya di sana banyak menghadapi kesulitan di dalam kehidupannya, banyak menghadapi kesengsaraan, banyak menghadapi penderitaan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendoakan mereka hanya kepadamu selaku Bapa dan Allah di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah suasana damai boleh tercapai baik bagi Rusia maupun bagi Ukraina, sehingga kebencian boleh dikalahkan. Terima kasih Bapak. Bapak, terima kasih juga kami boleh mendukung dalam doa akan pergumulan bangsa-bangsa lain di dunia ini sebagai akibat daripada peperangan. Khususnya kami mendoakan bagi bangsa Indonesia, bagi pemerintah kami di Indonesia, mampukan mereka bersandar pada kasih anugerah Tuhan, terutama dalam menghadapi akibat dan dampak daripada peperangan itu sendiri. Banyak kesengsaraan dapat kami alami di negeri ini akibat pertengkaran di Ukraina. Tolonglah kami ya Tuhan, ingatlah akan kami, dengarkanlah akan seru doa kami. Juga kami berdoa bagi rakyat Ukraina, di mana banyak dari mereka yang mengalami kedukacitaan karena kehilangan keluarganya. Ampunilah ya Bapak mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat selain kebencian. Terima kasih Bapak, kami boleh mendukung ini semua di dalam doa pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga menaikkan doa-doa syafaat kita. Kiranya apa yang sudah kita dengar dan kita renungkan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita selanjutnya dan penerang bagi langkah kita,
sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus melalui kasih-Nya dimanapun kita berada. Untuk menutup ibadah kita hari ini, marilah kita menaikkan pujian dari PKJ 152, baitnya yang pertama dan ketiga, "Padamu Tuhan, kuserahkan jiwa ragaku." Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa di mana saja berada yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Memang tidak kita pungkiri bahwa seringkali kita salah memiliki cara pandang ketika melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sering kita menempatkan Tuhan dalam keinginan kita, sementara yang diharapkan adalah kita menempatkan diri kita dan kehidupan kita, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, biarlah hanya kehendak Tuhan saja yang jadi di dalam hidup kita. Kiranya melalui firman Tuhan dan apa yang kita renungkan pada saat ini boleh mengingatkan kepada kita agar Tuhan sendiri saja yang berkehendak di dalam hidup kita dan kita mampu melihat sekali lagi karya Tuhan yang nyata, yang terbaik di dalam hidup kita, dan kita memiliki cara pandang Allah sehingga melihat karya keselamatan Allah ada di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin.